Sebuah pertanyaan menarik. Jika seseorang tinggal di pedalaman dan tidak punya akses tentang kekristenan ataupun agama Kristen, apakah saat dia mati masuk neraka? Kalau orang yang sama sekali tidak usah omonglah dari pedalaman lah. Kira-kira kalau orang hidup pada zaman Majapahit, ya kan? Dia nggak pernah dengar Yesus sama sekali. Apakah dia mati dia akan selamat? Nggak mungkin selamat. Karena hanya Yesus satu-satunya jalan. Jadi kalau dia sampai nggak pernah dengar Yesus, dia nggak bisa selamat. Dia mau akses dari mana? Satu-satunya jalan kan Yesus. Tapi kan rasanya nggak adil. Misalnya ya, kalau saudara tinggal atau hidup pada zaman kerajaan Majapahit, ya, saudara tidak pernah dengar nama Yesus, mati. Lalu waktu penghakiman terakhir saudara dihakimi, saudara akan masuk neraka karena saudara tidak percaya Yesus. Saudara akan protes kan? Loh, saya bukan nggak mau percaya, saya nggak dengarnya aja nggak pernah kok. Maka orang yang tak pernah dengar Yesus, dia tetap tidak selamat. Tapi kalau dihakimi dengan standar iman pada Yesus, itu tidak adil. Lah terus bagaimana? Maka orang tidak percaya Yesus, tidak pernah dengar Yesus, dia akan dihakimi, tapi bukan atas dasar respon dia pada Yesus, tapi dia akan dihakimi berdasarkan hukum hati nurani yang dibahas dalam Roma pasal 1 dan Roma pasal 2. Maksudnya begini, bukankah Tuhan menurut Paulus di Roma 1 Roma 2, Tuhan telah menulis hukum 10 hukum itu di dalam batin kita? Maka bagi setiap orang itu ada yang namanya hati nurani. Nurani itu pengaruh Arab, hati nur ini. Nur itu cahaya. Jadi ada sunaidesis dalam bahasa Yunani ya. Sun bersama-sama, desis bicara, bicara bersama-sama. Jadi semua kita tuh punya hati nurani. Di hati nurani itulah Tuhan taruh hukumnya. Makanya kita bisa lihat bahwa kenapa kalau satu kali kita mau mencuri kan ada suara tuh ya. Saya dulu, saudara, pernah pergi ke satu toko. Lalu saya lihat pulpen bagus. Lalu saya pikir, wah ini ambil nih. Zaman dulu belum ada zaman CCTV. Maka caranya saya ambil pulpen, saya masukkan di kaos kaki saya. Lalu saya keluar, lolos. Setelah sampai luar, ada suara bilang, Ezra, kau pencuri, kau masuk kembali dan kembalikan barang itu. Akhirnya saya kembali lagi, saya ambil, saya simpan lagi. Saya keluar. Begitu keluar, satu suara bilang, bodoh kau, sudah keluar ini. Memangnya itu toko bangkrut kalau kamu ambil satu pulpen. Kembali, ambil. Saya kembali lagi. Lalu ambil lagi. Setelah itu saya keluar lagi. Ezra, biarpun tidak bangkrut, kamu tidak boleh mencuri. Kembali. Dan saya kembali lagi. Hari itu saya seperti orang gila. Suara apa itu yang ngomong itu? Satu suara setan pasti. Tapi satu suara hati nurani. Nah, maka orang yang tidak pernah dengar Yesus, dia akan dihakimi berdasarkan hukum hati nurani. Dan nanti akan dibuktikan semua orang berdosa sebenarnya telah melanggar hukum hati nurani. Dan orang itu akan dimasukkan ke neraka. Bukan karena dia menolak Yesus, tapi karena dia melawan semua hukum hati nuraninya. Dia menjadi orang berdosa. Jadi yang bikin masuk neraka apa? Karena dosa. Bukan karena dia tolak Yesus. Tapi kalau saudara dapat kesempatan dengar Yesus tapi masih tolak, hukum yang kedua ini yang berlaku itu. Ya. Wah, kalau begitu mending hidup di zaman Majapahit ya? Tidak. Ya, pokoknya orang hidup zaman apa saja, dia harus percaya Yesus. Ada orang tanya, Pak, bagaimana dengan orang-orang perjanjian lama yang sudah mati Yesus belum lahir? Kalau Yesus satu-satunya jalan, bagaimana dengan Abraham? Bagaimana dengan Ishak, Yakub? Apakah mereka selamat? Yesus belum lahir. Apakah mereka bisa selamat tanpa Yesus? Tidak bisa. Mereka harus percaya Yesus. Tapi bedanya apa? Mereka kan sudah ada nubuat tentang Yesus. Maka Abraham, Ishak, Yakub, Musa dan lain harus beriman kepada Yesus yang akan datang. Sementara kita di sini harus beriman kepada Yesus yang sudah datang. Iman kita ke belakang, tapi iman mereka ke depan. Intinya semua berpusat pada Kristus. Percaya Yesus selamat, tak percaya Yesus binasa.